Kocak, Cina malah akui bermain licik dengan cara ini, tapi masih kalah. Sampai tak bisa berkata-kata saat ditanya gemuruh di GBK, Tom Hai itu gila. Timnas Thailand sehat. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya kami juga sempat membuat artikel mengenai kelicikan Cina jelang menjamu Jepang di Xiamen Egri Stadium pada 19 November 2024 kemarin. Dalam artikel tersebut, salah satu hal yang dilakukannya adalah memperkecil ukuran lapangan. Ya, langkah itu dibenarkan oleh salah satu media asal Cina, Sohu, jelang laga melawan timnas Jepang. Hal yang dilakukan tersebut memang telah direncanakan oleh Federasi Sepak Bola Cina dan timnas Cina jauh-jauh hari. Bahkan salah satu wartawan senior Cina, Ma Texing, juga membeberkan mengenai strategi tersebut kala dirinya berada di Dubai, Uni Emirat Arab. Bersama dengan staf timnas Cina. Saat kami di Dubai, staf timnas Cina juga menyebut mereka punya peluang melawan Jepang. Saat saya tanya alasannya, mereka menyebut jika Kwarumi Mitoma CS akan memanfaatkan lebar lapangan. Dengan begitu, mereka memutuskan untuk meminta pengelola stadion untuk memperkecil ukuran lapangan, ujar Ma Texing. Benar saja, timnas Cina bisa memanfaatkan kesempatan untuk mencetak gol ke gawang Jepang yang dijaga oleh Zion Suzuki. Meski begitu, tim naga harus akui keunggulan Samurai Biru dengan skor 1-3 dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimainkan pada 19 November kemarin. Hasil tersebut juga membawa mereka ke juru kunci grup C dengan 6 poin. Meski poinnya sama dengan Indonesia, Cina kalah selisih gol dengan Indonesia. Arab Saudi dan Bahrain yang sama-sama raih 6 poin. Setelah laga tersebut, timnas Cina akan bertanding dengan melawan Arab Saudi dan Australia pada 20 dan 25 Maret 2025 mendatang. Langkah culas dan licik itu juga harus menjadi perhatian timnas Indonesia, termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Bisa saja pria yang merupakan Menteri BUMN itu punya strategi khusus untuk menjatuhkan mental timnas Cina dan fans kala bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia akan bertanding melawan timnas Cina pada Juni 2025 mendatang. Laga melawan Cina juga akan menjadi penentu langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, sampai tak bisa berkata-kata saat ditanya gemuruh di GBK, Tom Hai bilang itu gila. Tom Hai, gelandang timnas Indonesia, sangat terkesan dengan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno. Suasana yang luar biasa dan energi dari supporter membuatnya sulit menjelaskan perasaannya meskipun telah bermain di berbagai stadion internasional. Kegabungan Tom Hai terhadap atmosfer SUGBK tidak hanya sekedar kata-kata. Dia juga mengungkapkan bahwa sulit untuk menjelaskan kepada orang-orang tentang pengalaman bermain di stadion tersebut. Suara gemuruh supporter dan juga semangat yang terpancar membuat setiap pertandingan menjadi momen yang tak terlupakan. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran supporter dalam mendukung tim nasional. Hai, yang telah tampil 9 kali di kualifikasi Piala Dunia 2026, 5 diantaranya di SUGBK mengungkapkan betapa pentingnya dukungan supporter Indonesia. Momen terbaik baginya adalah mencetak gol pertama di stadion ikonik ini saat melawan Filipina. Bergabung dengan Indonesia pada Maret 2024 sebagai pemain naturalisasi, Tom Hai berbagi pengalamannya dalam podcast The Highway yang mengungkapkan kekagumannya terhadap atmosfer SUGBK yang begitu memukau. Saya sudah mengatakan berkali-kali sebelumnya sangat sulit menjelaskan kepada orang-orang seperti apa suasana sebenarnya saat kami bermain di kandang. Hai juga menambahkan, wah itu gila, energi datang begitu saja di stadion. Menggambarkan betapa besar pengaruh supporter Indonesia terhadap permainan mereka. Energi itu memberikan dorongan yang luar biasa bagi tim. Menurut Tom Hai, ini adalah pengalaman yang hanya bisa dimengerti jika seseorang merasakannya langsung. Dan sejak bergabung dengan timnas Indonesia pada Maret 2024, Tom Hai beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi yang positif. Sebagai pemain naturalisasi dari Belanda, ia langsung mencatatkan penampilan penting termasuk gol melawan Filipina. Tom Hai juga merasa dihargai oleh supporter Indonesia dan menikmati pengalaman bermain di SUGBK. Tentunya dengan semangat yang didorong oleh atmosfer tersebut, Tom Hai merasa semakin termotivasi untuk tampil maksimal dan juga menjadi bagian penting dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan berita terakhir, timnas Thailand sehat. Ya, Thailand gagal menang di FIFA Matchday November ini. Ditahan imbang Lebanon dan dikejutkan laos 1-1. The War 11 hujan kritik AFF sudah di depan mata. Timnas Thailand capai hasil manis di FIFA Matchday Oktober lalu dengan menangi kompetisi Kings Cup. Mereka juga mengalahkan Filipina 3-1 dan Suriah 2-1.
Selanjutnya, di pertengahan November ini, timnas Thailand apesnya telan hasil kurang maksimal. Mereka ditahan imbang Lebanon 0-0 pada 14 November. 3 hari kemudian Thailand hadapi Laos. Di luar dugaan, Laos mampu menahan imbang 1-1. Khusus hadapi Laos, timnas Thailand sejatinya diunggulkan dan diprediksi bisa menang telak. Begitupun posisi di ranking FIFA, The War Eleven berjarak 91 tingkat lebih tinggi dari Laos. Ya, apa daya, timnas Thailand akhirnya dihujani kritik. Media-media lokal juga mempertanyakan timnasnya yang dirasa lagi dalam tren negatif. Hasil imbang dengan Laos adalah kegagalan total. Melampaui level Asia Tenggara tetap menjadi lingkaran setan yang panjang bagi Thailand. Tulis media Siam Sport. Dan para supporter Thailand juga ikut mempertanyakan pelatih Masata Daishi menjadi sasaran. Tugas isi di Piala AFF akan 2 kali lebih sulit ya, komentar seorang penggemar di X. Dan masalah bagi Thailand adalah kurangnya penyerang yang tajam. Mereka hanya mencetak 16 gol dalam 14 pertandingan. Para penyerang seperti Supachai Chaide dan juga Terasa Popemimai juga gagal meniru performa klub mereka. Sementara Supanat Muanta dianggap sebagai pemain pengganti yang lebih baik daripada pemain inti. Tanpa pengganti penyerang veteran Terasil Dangda, Thailand juga diperkirakan akan terus kesulitan dalam mencetak gol. Dalam 2 pertandingan persahabatan November yang berakhir imbang dengan Laos dan juga Lebanon, Thailand sejatinya mendominasi penguasaan bola dan menciptakan peluang. Mereka juga melepaskan 32 tembakan dengan hanya 8 yang tepat sasaran, tetapi hanya berhasil mencetak 1 gol. Meski begitu, Masata Daishi juga menilai dirinya sedang meracik tim-tim muda. Begitupun target mereka adalah menangi Piala AFF 2024 yang akan dimulai pada awal Desember nanti. Seperti yang saya katakan, kami akan menggunakan pemain-pemain ini untuk Piala AFF 2024. Target kami ingin memenangkan gelar. Demikian tegas isi. Kira-kira bisa nggak ya? Timnas Indonesia potensi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia, Timnas Indonesia alami kekalahan dari Jepang dengan skor 4-0 di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jumat 15 November 2024 malam lalu. Namun, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi pada leg kedua Selasa, 19 November 2024 malam itu. Menurut pengamat sepak bola sekaligus pelatih PSFU 18 dan Ketua APSA Sulbar Muhammad Irfan Rahman mengatakan, dengan kemenangan Timnas Indonesia menunjukkan potensi besar dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan kemenangan Timnas Indonesia itu, kuncinya adalah pelatih yang merotasi beberapa pemain termasuk Marcelino Ferdinand Philippus sehingga mampu mencetak 2 gol, kata Irfan saat ditemui di kediamannya, Kamis 21 November 2024. Terbukti dengan adanya pemain naturalisasi yang dimiliki Indonesia mampu membuka peluang lolos ke Piala Dunia, ucapnya.